Itu di event ini itu adalah para menteri baru, makanya paling nggak saya berada di sini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada co-founder dan juga manajemen Kata Data kepada undangan yang sudah kami terima. Mestinya Bapak Thomas Siwantono berada di sini untuk memberikan speech, tapi karena rencananya mungkin di undangan ini, yang pertama tentunya kita akan melihat perkembangan global, kemudian kondisi ekonomi Indonesia, dan bagaimana kemudian peluang dan strategi kita untuk mencapai tadi yang disampaikan oleh Pak Mita, menuju Indonesia yang lepas dari middle income trap dan pertumbuhan di atas 6% dan seterusnya. Ibu Bapak yang kami hormati, meningkatnya ketegangan geopolitik di beberapa wilayah global, di Ukraina belum selesai, kemudian juga di Timur Tengah, telah menambah kerentanan rantai pasok global, dan juga tensi ini mendorong terbentuknya blok-blok ekonomi yang berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan yang berbeda-beda antar wilayah dan memperburuk fragmentasi geoekonomi. Di tengah prospek pertumbuhan yang lemah, wilayah India tadi sudah disebutkan, juga kemudian Asia Tenggara yang menonjol tadi ada Vietnam, menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat, sementara Eropa masih mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, dan Amerika Serikat diproyeksikan akan sedikit melambat. Ibu Bapak mungkin sudah juga mencatat IMF memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sekitar 3,2% pada tahun ini dan 3,3% pada tahun 2025. Meskipun pelonggaran moneter di negara maju telah dimulai, inflasi di sektor jasa tetap tinggi yang dapat menghambat upaya pengendalian inflasi global dan menambah kompleksitas dalam normalisasi kebijakan moneter ke depan. Ketegangan perdagangan juga masih tinggi, sementara ketidakpastian semakin meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan pemilihan umum di Amerika Serikat yang berlangsung pada bulan Desember tahun ini. PMI manufaktur global turun menjadi 48,8 pada bulan September, menandakan kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Zona euro khususnya Jerman mengalami penurunan produksi yang paling signifikan, sementara produksi di Amerika Serikat terus menyusut dan Jepang mencatat sedikit penurunan. Di Cina daratan produksi stagnan selama 3 bulan dengan pertumbuhan melambat di seluruh Asia. Di sisi lain, India, Brasil, Spanyol, dan Inggris menjadi beberapa negara besar dengan pertumbuhan tercepat. Kalau kita lihat perekonomian Indonesia di tengah perekonomian global yang stagnan menunjukkan ketahanan dan kekuatan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini mencatat 5,05% year on year yang didorong oleh permintaan domestik yang kuat, peningkatan kinerja ekspor, dan tingkat inflasi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran saat ini berada di angka 4,82%. Ini per Februari 2024, di bawah level sebelum pandemi. Berbagai aktivitas ekonomi yang meningkat dan berbagai program bantuan sosial telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dari 9,36% pada Maret tahun lalu menjadi 9,03% pada tahun ini. Dan pada Maret 2024, tingkat kemiskinan telah kembali ke level sebelum pandemi dan merupakan yang terendah, masih berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan. Pada jaganya inflasi ini didukung oleh harga pangan yang terjangkau serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat. Sinergi ini terus berkuat melalui penciptaan harga yang stabil, ketersediaan pasokan yang aman, distribusi yang lancar, serta komunikasi yang efektif untuk menjangkau ekspektasi.
dan pada bulan Agustus 2024 neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 2,9 miliar US dollar dan ini melanjutkan tren positif selama 52 bulan yang konsisten selama 4 tahun terakhir, memberikan dasar yang kuat untuk menjaga ketahanan ekonomi